Berita top dan terupdate timnas hari ini. Pertandingan timnas versus Laos dicap laga tarkam. Lini belakang timnas Indonesia dinilai lemah. Takut lawan Thailand, Malaysia pulangkan 6 pemain timnasnya. Timnas Indonesia diprediksi akan dibantai Vietnam. Pertandingan timnas versus Laos dicap laga tarkam. Pertandingan timnas Indonesia melawan Laos di babak pertama berakhir dengan hasil sengit, yakni dengan skor 2-2. Di balik hasil imbang ini terdapat hal yang paling unik, di mana 4 gol yang tercipta berlangsung hanya dalam beberapa menit. Di gol pembuka, Laos berhasil mencatat keunggulan di menit ke-9 melalui tendangan Panyafong. Kemudian di menit ke-12, KD menyamakan kedudukan. Lalu berselang 1 menit kemudian, Laos kembali unggul melalui tendangan keras Po Matem di menit ke-13. Dan di menit ke-18, Ferrari menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Dari hasil imbang ini, laga timnas Indonesia versus Laos dianggap layaknya pertandingan tarkam. Pasalnya, tak ada yang menarik dalam pertandingan tersebut, termasuk skuad Garuda yang dinilai seharusnya bisa unggul atas Laos. Mengingat secara ranking FIFA dan head-to-head, Indonesia sangat jauh diunggulkan. Lini belakang timnas Indonesia dinilai lemah. Di balik hasil imbang di babak pertama ini, lini yang paling disorot adalah lini belakang timnas Garuda. Menurutnya, lini belakang timnas sangat buruk dan mudah ditembus. Melihat kondisi ini, para supporter pun berharap pelatih timnas Indonesia bisa mendatangkan Justin Hubner saat melawan Vietnam mendatang. Apabila skuad Garuda masih bermain dengan taktik dan strategi seperti melawan Laos, maka kemungkinan besar timnas Merah Putih akan mudah dibantai oleh Vietnam. Melihat Vietnam adalah salah satu tim terkuat di ASEAN setelah Thailand. Bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah setuju Sinteyong memanggil Justin Hubner untuk membantu lini belakang timnas Indonesia di kompetisi Piala AFF 2024 ini? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Takut lawan Thailand, Malaysia pulangkan 6 pemain timnasnya. Setelah berhasil mengalahkan Timor Leste dengan skor tipis 3-2, tim nasional Malaysia menjadi perbincangan hangat di Indonesia. Menurutnya, Malaysia dengan skuad yang diperkuat oleh pemain naturalisasi dinilai masih sulit untuk bersaing dengan tim-tim selevel ASEAN seperti Kamboja dan Timor Leste. Akibat imbang melawan Kamboja di laga perdananya dan hampir dikalahkan oleh Timor Leste, timnas Malaysia menjadi bahan perbincangan bagi penggemar sepak bola tanah air. Apalagi terbaru, pelatih Malaysia Paul Marty Vincent mengonfirmasi telah memulangkan 6 pemainnya kembali ke klub mereka masing-masing, yakni Sabah FC dan Selangor. Padahal timnas Malaysia akan melawan Thailand pada Sabtu 14 Desember mendatang. Hal inilah yang menjadi sorotan bagi netizen Indonesia. Pasalnya, pelatih Malaysia terkesan takut untuk melawan Thailand, sehingga ia memilih untuk memulangkan beberapa pemain andalannya kembali ke klub masing-masing. Dengan demikian, jika kalah menghadapi tim Gajah Putih, maka ia memiliki alasan bahwasannya tim Harimau Malaya tidak lengkap. Timnas Indonesia diprediksi akan dibantai Vietnam. Setelah laga menghadapi Laos, timnas Indonesia akan bertandang menghadapi Vietnam pada tanggal 15 Desember 2024. Laga ini akan menjadi penentu pemuncak klasemen. Secara garis besar, skuad Garuda kalah kualitas, mengingat pelatih timnas Indonesia, Sinteyong, hanya mengirimkan pasukan U22 ke Piala AFF 2024 dan menyimpan sejumlah pemain andalannya yang bermain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun meski demikian, pelatih asal Korea Selatan itu tetap optimis Indonesia bisa tembus ke semifinal Piala AFF 2024. Bagaimana menurut pendapat kalian? Siapakah kira-kira yang akan memenangkan pertandingan antara timnas Indonesia melawan Vietnam nanti? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Arhan Kaka, pemain termuda timnas sepanjang sejarah.
Arhan Kakak secara resmi menjadi debutan termuda sepanjang sejarah sepak bola Timnas Indonesia. Ia berhasil tembus ke Timnas Indonesia pada saat berusia 17 tahun, 3 bulan, dan 7 hari. Sebelumnya, Ronaldo Kuate sempat menjadi pemain termuda debut bersama Timnas Garuda. Saat itu, ia tembus ke skuad Merah Putih pada saat berusia 17 tahun, 3 bulan, dan 8 hari. Adapun catatan prestasi atau sejarah yang ditinggalkan oleh Arhan Kakak seperti debutan termuda di Timnas Indonesia. Sudah bermain di Piala Dunia U17, pencetak gol pertama Indonesia di Piala Dunia, juara AFF U20, dan juara AFF U16. Asnawi, pahlawan Timnas Indonesia di Piala AFF. Beredar pujian yang diberikan kepada Asnawi Mangku Alam usai menjadi pahlawan atas kemenangan Timnas Indonesia melawan Myanmar. Berkat gol tunggal Asnawi, skuad Garuda berhasil mencuri 3 poin dari kandang Myanmar. Seperti yang diketahui, di laga ini Backport FC itu tampil apik dan menjadi pemain terbaik di pertandingan tersebut. Bagaimana tidak, masuk di awal babak kedua menggantikan Alfrianto Niko, Asnawi langsung mengubah arah jalannya pertandingan. Kehadiran pemain kelahiran Makassar itu membuat Timnas Indonesia terlihat lebih dominan. Sampai akhirnya ex pemain PSM Makassar itu mencetak gol kemenangan skuad Garuda di menit ke-76. Gol tercipta ketika lemparan ke dalam Pratama Arhan mengarah ke arah kotak penalti Myanmar. Di sana sudah menunggu Kade Arel yang siap menanduk bola. Namun bola mengenai badan Kade Arel dan mengarah ke Asnawi Mangku Alam yang tidak terkawal. Tanpa ampun, Asnawi Mangku Alam langsung melepaskan tembakan yang menghantam gawang Myanmar hingga akhirnya berbuah gol kemenangan. Jordi Werman ingin dinaturalisasi gabung Timnas. Setelah sempat dirumorkan menolak tawaran bergabung ke Timnas Garuda, salah satu pemain keturunan Indonesia, Jordi Werman, menyampaikan keinginannya untuk dinaturalisasi kembali bergabung ke Timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, Jordi Werman adalah pemain yang memiliki darah Indonesia dari pihak ibunya. Setelah performa Timnas Indonesia perlahan-lahan mulai mengalami kemajuan, kini banyak para pemain keturunan ingin membela skuad Garuda, termasuk Jordi Werman. Pemain yang saat ini membela Madura United itu mengungkapkan harapannya untuk dipanggil kembali oleh PSSI, bergabung memperkuat Timnas Indonesia. Pemain berusia 25 tahun itu juga mengatakan akan selalu bersedia kapanpun jika PSSI membutuhkan jasanya untuk membela Timnas Indonesia. Jadi, ketika mereka membutuhkanku, bisa langsung tersedia. Dan dari situ, sampai hari ini, tidak mendengar kabar apapun dari mereka. Jadi, ya sekarang tinggal menunggu dan tergantung PSSI untuk membuat pilihan tentang ini. Yang paling penting untuk aku adalah penampilan yang bagus setiap pertandingan, kata Jordi Werman.